Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang perkalian pecahan halaman 35-36. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Baik, kita buka halaman 35, aturan-aturan dalam perhitungan. Kita langsung ke nomor 8 ya. Kamu telah mempelajari aturan-aturan dalam perhitungan di kelas 5. Perhatikan bahwa aturan-aturan tersebut juga berlaku untuk perhitungan pada bilangan pecahan. Nah, kita lihat pada kolom tabel berikut ya. A kali B sama dengan B kali A. Kemudian B kurang buka A kali B kurang tutup dikali C sama dengan A kali kurang buka B kali C kurang tutup. Nah, selanjutnya C kurang buka A kali B kali C sama juga A kali C ditambah B kali C. Nah, berikutnya kurang buka A kurangi B kurang tutup dikali C sama juga A kali C kurangi B kali C. Nah, seperti itu ya. Masih bingung? Kita langsung ke soal. Nomor 1. Ayo hitung luas persegi panjang di bawah ini. Nah, kita lihat. Pada persegi panjang dengan lebar 2/5 meter dan panjangnya 3/4 meter, maka untuk luasnya adalah kita kalikan ya, 2/5 kali 3/4 sama dengan, nah ingat, kalau ada yang bisa diringkas, kita ringkas terlebih dahulu. 2 dan 4 bisa kita ringkas ya, masing-masing kita bagi 2. 2 diringkas menjadi 1 dan 4 diringkas menjadi 2. Nah, setelah itu kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 3/10. Atau bisa juga dengan salah satu pecahan bisa kita balik. Nah, misalnya contoh kedua, 3/4 kali 2/5. Tadi 2/5 kali 3/4 sama saja dengan 3/4 kali 2/5. Dan hasilnya pun sama ya, 3/10. Dalam perkalian, A yang ada pada kolom ya juga berlaku untuk pecahan. Nah, berikutnya kita ke nomor 2. Ayo cari volume prisma dengan alas persegi panjang seperti pada gambar di samping. Masih ingat ya, mencari volume prisma segi 4, yaitu lebar kali panjang kali tinggi. Nah, kita lihat pada jawaban yang ada di bawah. Untuk penyelesaiannya, kurang buka 1/2 kali 6/7 kurang tutup kali 2/3, atau bisa juga 1/2 kali kurang buka 6/7 kali 2/3 kurang tutup. Nah, itu sama saja ya. Begitupun untuk penyelesaiannya juga sama saja ya. Tetapi di sini kalau ada 3 pecahan, dalam kurung kita kalikan terlebih dahulu. Setelah itu kita kalikan dengan pecahan yang selanjutnya. Nah, contohnya kurang buka 1/2 kali 6/7 kurang tutup kali 2/3 sama dengan 1 kali 6 per 2 kali 7. Nah, ini diselesaikan terlebih dahulu ya. 2 dan 6 bisa kita ringkas masing-masing kita bagi 2. 2 diringkas menjadi 1 dan 6 diringkas menjadi 3. Nah, kemudian untuk hasilnya yaitu 3/7. Baru kita kalikan pecahan berikutnya. Kita kalikan 2/3. Jadi 3/7 kali 2/3. Sebelum kita kalikan, kita ringkas yang bisa diringkas. Nah, misalnya 3 dan 3. Kita ringkas menjadi 1 dan 1. Masing-masing kita bagi 3. Dan hasilnya adalah 2/7. Begitupun dengan yang sebelahnya ya, hasilnya tetap sama. Dari contoh di atas, berarti aturan perkalian B yang B juga berlaku untuk pecahan. Nah, berikutnya nomor 3. Jika A 2/3, B-nya 1/2 dan C-nya 6/7, perhatikan aturan C dan D. Kedua aturan tersebut juga berlaku untuk pecahan. Nah, adik-adik juga bisa mengaplikasikannya ya dari aturan C dan aturan D. Berikutnya kita ke halaman 36, yaitu nomor 2, bilangan kebalikan.
Langsung saja ke nomor 1. Ayo jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Terdapat 18 kartu dengan bilangan 1 sampai 9 ya. Sehingga ada 2 kartu untuk masing-masing bilangan. Gunakan kartu-kartu tersebut untuk melengkapi pernyataan di bawah ini. Jadi maksudnya kita cari pecahan ya, yang dikali pecahan dan hasilnya 1. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan bilangan kebalik. Nah, misalnya kakak ada contoh 2/3 kita kalikan dengan 3/2. Nah, kalau kita hitung yaitu 6/6. Jadi 6/6 sama dengan hasilnya 1 ya. Nah, seperti itu. Atau bisa kalian ringkas 2 dan 2 kita ringkas menjadi 1 dan 1 masing-masing dibagi 2. Sedangkan 3 dan 3 kita ringkas menjadi 1 dan 1 masing-masing dibagi 3. Nah, hasilnya pembilang dengan pembilang 1 kali 1 yaitu 1. Sedangkan penyebutnya 1 kali 1 yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 1/1 atau bisa diringkas menjadi 1. Nah, seperti itu ya. Berikutnya nomor 2. Aturan apa yang diperlukan untuk bilangan yang dikalikan dengan pengali agar memberikan hasil perkalian sama dengan 1? Yaitu jawabannya adalah penyebut dan pembilangnya berlawanan. Nah, seperti tadi kita tengok soal yang di atas ya, contoh soal yang di atas yaitu 2/3 kita kalikan dengan 3/2 atau bisa juga ya contoh yang kedua misalnya 6/5 kali 5/6. Nah, itu hasilnya adalah 1. Berikutnya nomor 3. Terdapat persegi dengan panjang sisi 1 meter. Nah, jika kamu ingin mengubah persegi tersebut menjadi persegi panjang dengan luas tetap 1 meter persegi dan lebar persegi panjang tersebut adalah 2/3 meter, berapakah panjangnya? Nah, kita lihat pada gambar di samping ya. Terdapat persegi panjang dengan panjang sisi 1 meter, kemudian diubah menjadi persegi panjang yang lebarnya 2/3 meter. Nah, setelah itu bagaimana kita mencari panjangnya? Masih ingat tentang luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar ya. Nah, coba kita cari. Luas persegi panjangnya tadi adalah 1 meter, berarti 1 sama dengan 2/3 kali titik-titik. Nah, caranya kita cari bilangan yang dikalikan dengan pengali agar hasilnya 1. Jadi jawaban nomor 3 adalah 1 sama dengan 2/3 kali 3/2. Salah satu pecahannya dibalik saja ya adik-adik. Nah, hasilnya 6/6. 6/6 bisa ditulis 1 ya. Nah, ingat ya adik-adik, kata kuncinya adalah jika hasil dua bilangan sama dengan 1, maka satu bilangan merupakan kebalikan dari bilangan yang lainnya. Nah, misalnya kebalikan dari 2/3 adalah 3/2 dan kebalikan dari 3/2 adalah 2/3. Nah, seperti itu ya. Berikutnya nomor 2. Ayo temukan kebalikan dari 6 dan 0,4. Untuk dapat menemukan kebalikan dari suatu bilangan bulat atau desimal, dan ubahlah bilangan tersebut ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, kita disuruh membalikkan angka 6 dan 0,4. Yang pertama, kita balikkan angka 6 terlebih dahulu. Caranya, nah, 6 sama juga adalah 6/1 ya. Ingat, 6 adalah 6/1. Nah, jika kita balikkan berarti menjadi 1/6. Selanjutnya, 0,4 adalah bilangan desimal. Kita ubah menjadi pecahan dahulu. 0,4 diubah menjadi 4/10 ya. Nah, berikutnya kalau sudah kita ubah menjadi pecahan, baru kita balikkan. 4/10 kita balik menjadi 10/4. Nah, 10/4 ini bisa kita ringkas menjadi 2/4. Dan bisa kita ringkas lagi menjadi 1/2. Atau dalam bilangan desimal bisa ditulis 2,5. Nah, berikutnya kita ke latihan halaman 36. Ayo cari kebalikan dari bilangan-bilangan berikut.
Nomor 1, 4/5. Kebalikannya adalah 5/4. Nah, 5/4 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Caranya masih ingat ya? 5 bagi 4 yaitu 1. Sisanya masih 1. Ditulis di pembilang dan penyebutnya masih sama 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Berikutnya nomor 2. 10/3 kita balik menjadi 3/10. Nah, 3/10 tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi hasilnya adalah 3/10. Berikutnya nomor 3. 1/8 kita balik menjadi 8/1. Atau bisa ditulis hasilnya adalah 8. Berikutnya nomor 4. 1/5/6 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 1 kali 6 ditambah 5, yaitu 11/6. Nah, setelah itu kita baru balikkan. 11/6 kita balik menjadi 6/11. Seperti itu ya adik-adik. Nah, berikutnya nomor 5. 0,6. 0,6 adalah bilangan desimal ya. Kita ubah menjadi pecahan terlebih dahulu. 0,6 kita ubah menjadi 6/10. Nah, selanjutnya kita balikan. 6/10 kita balik menjadi 10/6. Nah, 10/6 ini bisa kita ringkas menjadi, masih ingat caranya ya, 10 dibagi 6 yaitu 1. Masih sisa 4/6. Jadi hasilnya adalah 1/4/6. Atau masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2/3 karena 4 dan 6 masing-masing dibagi 2. Jadi hasil terakhirnya yaitu 1/2/3. Demikian adik-adik pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video halaman berikutnya kakak akan membahas tentang latihan halaman 37. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.